Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Sifat Maut. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10. Jika kematian itu merupakan saat berhentinya kehidupan. Nah, apakah yang dikatakan Alkitab mengenai keadaan seseorang yang berada di alam maut itu? Mengapa penting bagi orang Kristen untuk mengerti ajaran Alkitabiah ini? Kematian bukanlah pembinasaan yang sempurna, melainkan itu adalah suatu keadaan ketidaksadaran saat seseorang menantikan akan kebangkitannya. Berulang-ulang kali Alkitab mengatakan bahwa kematian merupakan keadaan tidur yang berkelanjutan. Nah, berbicara mengenai kematian, buku Perjanjian Lama melukiskan Daud, Salomo, dan raja-raja Israel lainnya, begitu juga dengan Yehuda, sebagai seorang yang dalam keadaan tidur dengan leluhur mereka, sebagaimana yang kita baca dalam buku 1 Raja-Raja 2 ayat 10, kemudian 1 Raja-Raja 11 ayat 43, 14 ayat 20 dan 31, kemudian 25 ayat 8. Dan dalam Ayub 14 ayat 10 sampai 12, Ayub mengatakan, maut itu sebagai tidur. Sebagaimana halnya Daud katakan dalam Mazmur 13 ayat 4. Yeremia dalam Yeremia 51 ayat 39 dan 57, dan juga Daniel dalam buku Daniel 12 ayat 2. Perjanjian baru pun menggunakan gambaran yang sama. Dalam melukiskan keadaan putri Yairus yang telah mati itu, Kristus mengatakan bahwa anaknya itu tidak mati, melainkan tidur sebagaimana yang tertulis dalam Matius 9 ayat 24. Kemudian dalam Yohanes 11 ayat 11 sampai dengan 14, Kristus menunjukkan bahwa Lazarus yang sudah meninggal dunia itu sudah tertidur. Matius menulis dalam Matius 27 ayat 52 bahwa banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, gambaran yang diberikan Alkitab mengenai kematian itu sebagai tidur sangat tepat dan jelas keadaannya, sebagaimana yang kita lihat dalam ayat-ayat berikut ini. Yang pertama, orang tidur tidak sadar. Bisa baca dalam Pengkhotbah 9 ayat 5. Dan yang kedua, waktu tidur orang berhenti berpikir. Itu tertulis dalam Mazmur 146 ayat 4. Dan yang ketiga, tidur berarti berhenti dari kegiatan sehari-hari. Terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Dan yang keempat, tidur memisahkan kita dari orang-orang yang bangun. Pengkhotbah 9 ayat 6. Dan yang kelima, tidur yang normal membuat emosi tidak aktif. Terdapat dalam Pengkhotbah 9 ayat 6. Dan yang keenam, waktu tidur orang tidak memuji Tuhan. Itu terdapat dalam Mazmur 115 ayat 17. Yang ketujuh, tidur mengisyaratkan adanya saat di mana akan bangun. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Kita bersyukur sebab orang percaya tidak akan selamanya tidur terus dalam kuburannya. Waktu Yesus datang, mereka akan bangun dan bersama Yesus selamanya. Kiranya pengharapan itu menjadi bagian kita masing-masing. Tetap setia, Tuhan Yesus memberkati.